Seperti kita ketahui ya bahwa kita ke nitrogen dulu. Bahwa nitrogen ini masuk dalam unsur atau pupuk atau hara makro. Dia dibutuhkan dalam jumlah besar. Apabila tanaman mengalami kekurangan, maka jelas pertumbuhannya akan terhambat. Dan ini berkali-kali saya menyaksikan ya. Kalau kita menanam tanaman dalam pot, kekurangan pupuk nitrogen, ya sudah, dia akan kerdil ya. Kemudian kalau panen ya buah-buahnya, kalau fase vegetatifnya itu kekurangan unsur N, ya nanti dia akan menghasilkan buah atau bunga yang tereduksi juga. Dan ini akan berdampak pada hasil panen. Kenapa toh kok bisa seperti itu? Nah, nanti kita telah bagaimana nitrogen, peran nitrogen dalam pertumbuhan tanaman. Nah, seperti ini ya. Wah, bingung banget ini, mesti mumet, pusing. Kok banyak banget ya, ini karena keterkaitan ya. Jadi dimulai dari mana dulu? Oh, mau kita mulai dari glukosa 1 fosfat, glukosa 6 fosfat. Glukosa ini dihasilkan dari fotosintesis. Dari jalur glukosa dari fotosintesis ke arah produk dari pirufat asetil-CoA saat apa? Respirasi. Oh, ternyata pirufat ini juga digunakan untuk apa? Oh, kita jalur ke sini. Oh, pirufat ternyata bisa digunakan untuk sintesis asam lemak dan juga bisa digunakan untuk berbagai macam sintesis asam amino ya. Kemudian juga pada saat siklus asam trikarboksilat ya, itu ada hasil dari siklus asam trikarboksilat itu adalah 2-oksoglutarat. Ternyata ini bisa digunakan untuk sintesis senyawa-senyawa amida seperti glutamin, kemudian digunakan untuk sintesis asam amino glutamat ya. Di sini ya. Kemudian juga ya dari asam fumarat ini bisa disintesis aspartat, lisin ya, kemudian asparakin ini suatu amida juga ya. Serin, metionin ya, seperti itu. Kalau kita belum paham asal usulnya, melihat apa itu gambar seperti ini atau apa jalur-jalur seperti ini, pusing dulu, terus wah, tapi enggak usah pusing, enggak usah dibikin pusing ya. Jadi ini sebetulnya hanya menggambarkan saja bagaimana pentingnya proses fotosintesis, pentingnya proses respirasi, sehingga bisa disintesis asam lemak, bisa disintesis berbagai asam amino yang nanti asam lemak menjadi lipid, asam amino menjadi protein, dan berbagai senyawa asam nukleat juga, uridin, sitidin ya, seperti itu. Yang S1 reguler ini syukurilah, karena selain bahasanya pada saat menjelaskan itu adalah bahasa nasional ya, sehingga yang rumit-rumit itu Anda paham. Tapi yang internasional itu sebetulnya Bu Endang merasa kasihan juga. Kalau pengampunya tidak begitu paham ya, kemudian menjelaskannya juga tidak sampai tersampaikan, kasihan itu sebetulnya ya. Oke, kita lanjut. Ini mulai lagi nih Bu Endang. Nah, jadi bagaimana siklus nitrogen ini di alam ya, di sekitar kita. Jadi dimulai dari berbagai senyawa organik, baik itu sisa tanaman, sisa hewan ya, kemudian kotoran ya. Ini merupakan sumber nitrogen organik ya. Nitrogen organik nanti oleh berbagai mikrobia ya akan didekomposisi sehingga menghasilkan nitrat amonium. Nah, nitrat amonium ini nanti juga akan mengalami proses nitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri, kemudian akan dihasilkan nitrat kembali, di mana nitrat ini nanti akan
diserap lagi oleh tanaman dan akan mengalami asimilasi nitrogen. Apa itu sebetulnya asimilasi nitrogen? Asimilasi nitrogen itu adalah perubahan dari nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik. Dari nitrogen organik, anorganik itu apa saja? Ya, sebangsa nitrat, kemudian nitrogen gas ya N2 itu kan bisa digunakan oleh tanaman juga, tapi lewat bakteri ya, bakteri penambat nitrogen. Baru nanti di dalam tanaman akan mengalami asimilasi perubahan menjadi senyawa-senyawa organik. Apa saja ya? Asam amino, protein ya, asam lemak, kemudian asam nukleat. Nah, seperti itu. Makanya kenapa nitrogen itu dibutuhkan dalam jumlah besar. Ya. Ada 3 sumber di mana nitrogen ini berada, ya. Di mana saja? Di atmosfer, ya, kemudian di tanah dan juga pada biomasa. Jadi tanaman akan mengubah nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik, ya. Sehingga ini menjadi sumber untuk nitrogen juga, ya. Juga ya senyawa-senyawa nitrogen ini ya, ini juga akan dikonsumsi, dimakan oleh hewan, di mana nanti hewan akan mengeluarkan kotorannya, kotoran di dalam tanah, dan ini akan mengalami dekomposisi. Ya, seperti ini ya siklus dari nitrogen secara garis besar tadi sudah saya jelaskan. Ya. Di mana nitrogen di lingkungan kita ya, itu secara alami juga ya, itu juga bisa berasal dari intensitas cahaya, dari pengaruh intensitas cahaya. Pada saat pemecahan H2O ya, kemudian ini akan bereaksi dengan gas nitrogen yang ada di udara sehingga membentuk asam nitrat. Di mana asam nitrat ini apabila kita berada di daerah industri, maka tingkat keasaman dari air hujan ini pasti lebih tinggi ya dibanding kalau misalnya kita di daerah yang sangat terbatas industrinya. Juga bisa dari reaksi fotokimia ya, di antara gas nitrogen oksida dengan ozon ya, itu juga akan bereaksi sehingga menghasilkan asam nitrat. Nitrogen, sumber nitrogen ya juga bisa berasal dari fiksasi nitrogen apabila bakteri-bakteri rhizobium, bakteri-bakteri non-rhizobium juga bisa menfiksasi nitrogen dalam bentuk gas atau nitrogen anorganik menjadi amonium ya. Jadi ini hasil-hasil bagaimana sumber-sumber nitrogen di alam. Ya. Jadi seperti tadi ya, siklus-siklus penting ya, di mana proses-proses itu bisa menghasilkan sumber-sumber hara bagi tumbuhan. Apa saja? Amonifikasi ya, yaitu perubahan dari nitrogen organik ya oleh berbagai mikrobia menjadi amonium atau senyawa amonia. Kemudian proses-proses nitrifikasi ya. Dan yang tidak kalah pentingnya itu adalah proses-proses fiksasi gas nitrogen. Ya. Itu juga penting sebagai sumber nitrogen bagi tanaman. Ya. Bagaimana sebetulnya secara garis besar asimilasi nitrogen? Ya.
Itu dimulai dari mana? Jelas dimulai dari penyerapan. Tanaman ya, umumnya tanaman ini menyerap nitrogen dalam bentuk nitrat NO3 atau dalam bentuk amonium. Ya. Di mana di membran sel itu protein yang membawa atau carrier untuk nitrat dan untuk amonium ini dipegang oleh carrier protein yang berbeda, namanya reseptor. Reseptor untuk nitrat akan berbeda dengan reseptor untuk amonium. Ya. Nanti ya amonium ini ya, baik nitrat yang akan dijadikan amonium atau amonium yang sudah langsung diserap ini nanti akan direaksikan oleh beberapa enzim ya, oleh beberapa enzim untuk diubah dari nitrogen anorganik menjadi nitrogen organik. Apa saja? Bisa menjadi glutamin, bisa menjadi glutamat, dan berbagai asam-asam amino yang lain. Ya. Jadi intinya tanaman menyerap unsur hara nitrogen dalam bentuk apa saja, bisa dalam bentuk nitrat, bisa dalam bentuk amonium, bisa lagi dalam bentuk satu lagi, tadi apa? Ada yang masih ingat? Halo? Jangan Bu Endang, jangan ngomong sendiri loh ya, terus ditinggal loh ya. Tanaman menyerap dalam bentuk apa saja? Mengambil nitrogen selain nitrat, amonium, satu lagi dalam bentuk apa Mbak? N2 Bu. Mas, ya N2, gas nitrogen, ya N2, yang dibantu oleh bakteri pengikat nitrogen. Ya. Jadi ini seperti yang tadi saya jelaskan ya, dalam bentuk apa saja unsur hara amonium, nitrat, dan gas nitrogen nanti akan diserap oleh akar, masuk sampai ke daun atau di akar, itu nanti akan mengalami asimilasi, diubah menjadi nitrogen organik. Kita mulai dulu dari asimilasi nitrat ya. Jadi pada saat akar mengabsorpsi nitrat ya, maka nitrat ini akan segera diasimilasikan ya oleh suatu enzim ya yang disebut dengan nitrat reduktase menjadi nitrit ya. Jadi nitrat yang diserap oleh akar ya akan diubah ya atau direaksikan ya menjadi nitrit oleh siapa? Enzim nitrat reduktase. Biasanya pada saat proses perubahan nitrat menjadi nitrit ini membutuhkan senyawa berenergi tinggi. Bisa NADH, masih ingat NADH dihasilkan dari mana? NADH dihasilkan dari mana? Reaksi terang. Dari mana? Terang. Dari NADH loh, NADH. Siklus Krebs Bu. Ya, dari siklus Krebs atau siklus asam trikarboksilat ya. Kalau NADPH? Siklus terang. Ya, pokoknya nanti yang jawab benar, silahkan nanti daftar di kormatnya. Yang jawab benar, ya. Jadi kalau NADPH dari siklus dari reaksi terang pada saat fotosintesis, ini semuanya dibutuhkan semua ya untuk perubahan dari nitrat menjadi nitrit ya. Namun nitrit ini sangat beracun ya.
di dalam tanaman, ya, di dalam tubuh tanaman ini sangat beracun. Maka sesegera mungkin harus diubah menjadi bentuk yang tidak beracun. Ya. Kalau misalnya reduksi nitrat menjadi nitrit ini, dia membutuhkan banyak NADPH, berarti terjadinya di mana kira-kira? Di tilakoid mungkin, Bu. Di organ apa? Daun. Organ di daun, Bu. Ya, organ daun. Namun kalau misalnya dia membutuhkan hanya NADH, berarti dia prosesnya di mana terjadinya? Di organ apa kira-kira? Di kloroplas, Bu. Nah, kalau di kloroplas kan jelas dia butuhnya NADPH, disuplai NADPH. Kalau dia cuma butuhnya NADH. Mitokondria. Di matriks mitokondria. Organ, yang ditanya adalah organ. Kira-kira di organ apa? Akar mungkin. Ya, di organ akar. Organ akar kan tidak ada NADPH. Iya, Bu. Akar. NADPH kan ya, NADPH kan adanya di daun. Makanya untuk perubahan nitrat menjadi nitrit itu bisa terjadi di akar, karena di akar kan mengadakan respirasi, menghasilkan NADH. Lah NADH bisa digunakan untuk mengaktifkan atau membantu kinerja dari enzim nitrat reduktase untuk mereduksi nitrat menjadi nitrit. Ya. Jelas ya? Kemudian sesegera mungkin tadi nitrit yang terkumpul, yang terakumulasi karena bersifat racun harus segera diubah menjadi amonia. Oleh siapa? Oleh enzim nitrit reduktase. Ya. Biasanya ya nitrit reduktase ini itu banyak terdapat di kloroplas pada daun. Ya. Kemudian kalau di akar ini biasanya terdapat di organela plastida. Ya. Plastida kan sama dengan kloroplas. Kalau kloroplas itu berwarna hijau, plastida adalah semua organela plastid, ya, namun dia tidak mengandung warna, ya, tidak berwarna, atau istilahnya dia menyerap semua, tidak berwarna, ya, tidak berwarna berarti dia tidak bisa memantulkan warna, menyerap, ya, berarti, ya, seperti itu, ya. Jadi kenapa kok banyak terdapat aktivitas nitrit reduktase ini ada pada kloroplas, ya. Kenapa kira-kira? Kenapa kira-kira? Memerlukan NADPH, Kak, Bu. Ya, enggak, ini coba aja dilihat. Coba aja dilihat ini reaksinya. Membutuhkan apa ini? Ferredoksin. Ferredoksin di mana? Reaksi terang itu kan, ya, pada aliran elektron, pada reaksi terang, kan ferredoksin itu mengalami reduksi oksidasi, ya, dia menjadi donor elektron. Nah, aktivitas nitrit reduktase, ya, yang mengubah nitrit menjadi amonium, ya,
itu membutuhkan donor elektron. Donor elektron itu dari mana? Dari viridoksin. Lah viridoksin itu sebagian besar ada di mana? Ada di kloroplas. Dia aktif ya, mendapatkan elektron pada saat reaksi terang dalam fotosintesis ya. Seperti itu. Namun ya tidak hanya di ini saja ya, tidak hanya di daun saja, ternyata di plastida pun ya itu juga bisa mengadakan reduksi nitrit menjadi amonium ya. Otomatis harus ada sumber-sumber aliran elektron yang ada di akar. Ya. Jadi namun aktivitas nitrit reduktase ini karena membutuhkan viridoksin, maka memang sebagian besar itu terjadi di daun. Ya, sebagian besar terjadi di daun. Namun kalau tidak di daun, terpaksanya itu dilakukan di akar, maka itu terjadinya adalah di plastida. Kenapa kok di plastida? Nah, pasti ada sesuatu di plastida itu yang dibutuhkan oleh aktivitas nitrit reduktase. Ya. Apa kira-kira yang dibutuhkan? Kok kenapa banyak terjadi di plastida? Ya kemungkinan besar di sana banyak sekali enzim nitrit reduktasenya ya di plastida itu. Ya, kemungkinan besar ya protein-protein nitrit reduktase itu banyak terdapat di membran plastida ya, pada organ-organ selain pada daun. Ya. Jadi proses reduksi nitrit menjadi amonium ya itu seperti ini ya reaksi kimianya. Dari nitrit ya dibutuhkan donor elektron yaitu viridoksin ya, sehingga nanti viridoksin akan mengalami oksidasi, elektronnya diberikan ya ke nitrit untuk merubah menjadi amonium. Karena dibutuhkan viridoksin sebagai donor elektron, maka ini sebagian besar terjadi di daun, namun di akar juga bisa. Ya, di akar bisa, otomatis dia sumber utamanya itu terjadi atau kejadian utamanya terjadi di plastida. Setelah diubah menjadi amonium ya. Setelah diubah menjadi amonium, kalau akumulasi amonium ini juga sangat tinggi, itu juga bisa meracuni juga ya, meracuni atau mengganggu keseimbangan metabolisme di dalam tumbuhan. Maka amonium pun sesegera mungkin harus diasimilasikan atau dirubah menjadi senyawa-senyawa organik. Salah satu proses perubahan unsur amonium menjadi senyawa organik atau asam amino itu bisa lewat fotorespirasi. Berarti bisa dibalik sama Bu Endang. Ya, salah satu peran penting fotorespirasi kemarin itu salah satunya untuk melindungi terjadinya fotooksidasi di daun. Ditambah lagi berarti apa di sini? Untuk melindungi atau menetralisir racun. Ya. Ya, untuk menetralisir racun karena akumulasi amonium. Ya, amonium ini kalau terlalu tinggi juga akan mengganggu keseimbangan metabolisme atau bersifat racun. Sehingga dia harus sesegera mungkin untuk diubah menjadi senyawa-senyawa organik. Perubahan awal ya dari amonium menjadi asam-asam amino itu dibutuhkan dua enzim penting, yaitu glutamin sintetase dan glutamat
sintase. Ya. Bagaimana reaksi dari asimilasi nitrogen ini? Ya. Ya, kita mulai dari sini ya. Jadi amonium ini bisa bereaksi dengan asam glutamat yang sudah ada, ya, yang sudah ada dulu. Kemudian oleh enzim glutamin sintetase maka akan dihasilkan senyawa glutamin, suatu amida, senyawa amida. Apa atau senyawa amida itu? Senyawa amida itu adalah senyawa cadangan nitrogen yang ada di dalam sel. Kemudian ya, glutamin ini akan bereaksi dengan 2 oksoglutarat. 2 oksoglutarat ini dihasilkan dari mana? Dari rantai dari siklus asam trikarboksilat. Ya. Glutamin dengan 2 oksoglutarat ini oleh enzim glutamat sintase maka akan dihasilkan 2 glutamat. Ya, ini reaksi awal dulu untuk menghasilkan produk-produk asam amino yaitu asam glutamat. Ya. Bisa juga 2 oksoglutarat dengan amonium ini oleh glutamat dehidrogenase itu juga bisa dirubah menjadi asam glutamat ya, suatu asam amino ya, seperti itu. Nah, nanti dimulai dari asam glutamat ini nanti bisa dibentuk berbagai macam asam amino. Nah, jadi misal mau membentuk alanin maka dibutuhkan asam glutamat dengan pirufat. Pirufat dihasilkan dari mana? Ayo kira-kira dari mana pirufat? Glikolisis, Bu. Glikolisis, dari glikolisis sehingga nanti bisa dihasilkan produk asam amino alanin. Ya. Ini berlanjut terus ya. Misal kita mau menghasilkan asparagin, ya, asparagin itu bisa glutamin glutamat ya dengan asparagin sintetase menjadi asparagin ya, atau misal aspartat ya ditambah glutamin aspartat ya ditambah glutamin ya. Ini nanti oleh enzim asparagin sintetase itu akan menghasilkan asparagin dengan mengeluarkan glutamat. Ya, memang senyawa asal untuk sintesis asam amino itu adalah terletak pada asam glutamat ini dan hasil-hasil senyawa-senyawa dari siklus Krebs juga dari glikolisis juga dari apa lagi tadi? Hasil dari mana kira-kira? Fotosintesis. Kan untuk menghasilkan pirufat dibutuhkan glukosa. Ya enggak? Ya. Iya, Bu. Kemudian dari glutamat ya, ini juga bisa disintesis prolin, bisa disintesis arginin ya. Banyak sekali ya bagaimana sintesis asam-asam amino yang lain. 3 fosfogliserat ini juga bisa digunakan untuk mensintesis serin. 3 fosfogliserat dari mana ini? Senyawa dari mana 3 fosfogliserat? PGA dari mana PGA? Siklus Dari Calvin. mana? Siklus Kelvin. Siklus Kelvin pada proses fotosintesis ya, pada saat proses fotosintesis ya. Kemudian dari serin menjadi glisin ya. Ini secara garis besar saja, enggak usah terlalu wah itu kok bisa ya, mekanismenya bagaimana sampai menghasilkan. Secara garis besar saja yang penting Anda paham ya bagaimana dihasilkan berbagai macam senyawa asam amino.
Jadi proses-proses sintesis berbagai ragam asam amino ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, itu dihasilkan dari glikolisis, dari siklus asam sitrat, dari fotosintesis. Makanya kedua proses itu Bu Endang benar-benar itu saya pegang biasanya untuk menjelaskan di mahasiswa-mahasiswa baru. Karena sampai Anda memberi dipegang oleh pengampu di mana transfer ilmunya kurang, Anda tidak paham, sudah barji barbe. Karena itu akan dibawa terus, ya akan dibawa terus itu paham konsep itu. Ya. Dari metabolisme N, ada yang mau ditanyakan dulu? Halo? Silakan kalau mau ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan ke metabolisme lipid. Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Ada yang mau ditanyakan? Sepertinya belum, Bu. Oke, belum, saya lanjut ke metabolisme lipid. Ini agak rumit ya, tapi sebetulnya sih sederhana. Jadi ternyata lipid ini disintesis itu di plastida, tepatnya di mana? Di kloroplas. Ya, tepatnya lipid itu disintesis di kloroplas. Ya, membutuhkan apa saja? Ternyata dia salah satu senyawa yang dibutuhkan untuk sintesis lipid itu berasal dari asetil-CoA. Asetil-CoA itu di mana ya? Dihasilkan dalam proses apa asetil-CoA? Glikolisis, Bu. Karboksilasi oksida. Mau pindah ke Dari pirufat ya, dari pirufat kemudian ya mengalami suatu proses tadi menghasilkan asetil-CoA. Berarti itu di mana? Di mitokondria atau di kloroplas atau di sitosol? Mitokondria. Mitokondria. Ya, Bu. Di mitokondria atau masih di sitosol? Masih sitosol. Masih di mana? Masih di sitosol ya. Ya, jadi itu nanti akan ditransport ya, akan ditransport ke kloroplas ya. Itu juga asetil-CoA itu juga bisa terjadi di peroksisom ya, juga bisa terjadi di peroksisom. Jadi nanti asetil-CoA itu akan ditransport ke kloroplas ya. Di mana nanti di kloroplas ini nanti akan diproses untuk sintesis lipid. Ya. Bagaimana sebetulnya sintesis lipid itu? Jadi nanti setelah asam lemak ini disintesis di kloroplas ya, menghasilkan berapa gugus atau rantai asam senyawa karbonnya itu ada berapa, atau gugus asilnya itu ada berapa, ada 16 atau ada 18, itu nanti baru ini nanti akan dirangkai. Bisa asam lemak ini dirangkai di sitosol sehingga dia menjadi lipid yang terdapat di sitosol. Bisa juga asam lemak ini nanti dirangkainya di mana? Di retikulum endoplasma. Nanti di situ akan ditambahkan protein, ditambahkan karbohidrat nanti di situ. Nah, kalau dia disintesisnya di retikulum endoplasma, maka hasilnya lipid yang dihasilkan dari retikulum endoplasma kemudian dimodifikasi di aparatus Golgi itu nanti merupakan lipid-lipid yang digunakan untuk memperbaiki membran. Kemudian untuk apa lagi? Untuk memperbaiki dinding sel. Untuk apa lagi? Untuk menghadang berbagai penyakit, berbagai hama ya, maka dia bekerja sama dengan membran yang ada ya.
Atau misalnya dia nanti digunakan untuk mencerna atau digunakan untuk mendegradasi suatu penyakit atau suatu organela yang telah tua, ya. Itu berarti dia istilahnya dimodifikasi. Apa itu kalau dalam mobil itu assembling itu apa itu istilahnya? Ya kalau Bu Endang bahasa sederhananya dimodifikasi ya. Jadi dia ditambahi apa, kemudian disortir apanya itu. Kalau dia di retikulum endoplasma dan di aparatus Golgi, maka tadi dia digunakan pada proses-proses tadi. Namun kalau di sitosol, maka dia lipid-lipid ini nanti akan ditransport atau digunakan di organela yang membutuhkan, bisa mitokondria, bisa peroksisom, bisa vakuola, ya itu. Bagaimana sebetulnya sintesis lipid? Nah, kita definisi dulu ini lipid itu apa, ya. Jadi lipid itu sebetulnya adalah molekul hidrofobik yang biasanya dia itu kelarutan tinggi pada pelarut-pelarut yang bersifat hidrofobik juga atau kelarutan lemaknya tinggi. Kenapa kok hidrofobik? Karena banyak ikatan-ikatan kovalen, ikatan-ikatan bersama pada struktur lipid. Sehingga lipid ini biasanya ini kelarutannya tinggi pada aseton, kloroform, ya, pada senyawa-senyawa hidrofobik juga, ya. Dan biasanya senyawa lipid ini kandungan energinya tinggi. Kenapa kok kandungan energinya tinggi? Ya, itu nanti ya di slide selanjutnya. Biasanya lipid ini ya seperti tadi Ibu Endang jelaskan digunakan untuk proteksi, untuk senyawa-senyawa signaling. Dan lipid harus diingat, lipid itu adalah struktur utama pembentuk membran karena membran itu adalah fosfolipid bilayer. Ya. Ini ya, jadi bagaimana lipid ini merupakan salah satu struktur dari membran, kemudian sebagai senyawa-senyawa cadangan, ya. Kemudian untuk fotoproteksi ya pada intensitas tinggi ya, di mana dia melewati karotenoid. Jadi ternyata karotenoid ini juga termasuk salah satu bentuk lipid, ya. Kemudian untuk antioksidan, ya. Tokoferol atau vitamin E. Oh, ini ternyata juga lipid juga. Jadi lipid itu banyak banget. Nanti silakan dibaca sendiri. Ya. Kalau dikelompokkan ya klasifikasi lipid itu seperti pada slide ini ya, ada lipid berdasarkan asam lemaknya, jumlah asam lemaknya, dan lipid berdasarkan isopren. Ini biasanya lipid-lipid yang tersusun oleh gugus-gugus aromatik. Ada terpenoid, karotenoid, ya, quinone, isopren, ya, kemudian steroid. Kemudian ada asam lemak, jenuh, tidak jenuh, ya. Kemudian ada lemak sederhana, gliserid, serid, steroid, lipid fosfolipid, ya. Oh, ini fosfolipid masuk dalam lipid yang kompleks, ya. Lipid majemuk, ya. Kemudian ada lipid nitrogen, sulfur lipid, yaitu senyawa-senyawa lipid yang akan mengikat unsur-unsur fosfor, unsur nitrogen, unsur sulfur. Kok bisa ya Bu Endang? Ya bisa. Yang tadi seperti Bu Endang jelaskan, dimodifikasi. Dimodifikasi itu dia bisa ditambah unsur apa saja sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan fungsinya di dalam tanaman. Jadi ini contoh saja bagaimana biji Arabidopsis ya, dia mengandung berapa persen lipid. Ternyata ada 37% ya. Di mana 5% ini merupakan membran. Kemudian 94% ini adalah lipid untuk cadangan ya. Jadi cadangan-cadangan lipid.
Sama dengan kedelai, kacang tanah, jagung, ya, itu juga lipidnya ternyata tinggi. Itu untuk apa? Ya sewaktu-waktu digunakan, entah itu sebagai sumber tenaga, digunakan misalnya dipecah menjadi senyawa-senyawa penyusunnya, senyawa-senyawa penyusunnya digunakan untuk bisa untuk sintesis membran sel, bisa untuk sintesis fitohormon, bisa untuk sintesis karotenoid dan sebagainya. Ya, jadi memang kompleks sekali proses-proses yang ada di tanaman. Ya. Ini salah satu contoh lipid ya, bagaimana asam stearat ya, di mana ini gugus karboksilnya ini adalah rantai asam lemaknya seperti itu. Ya. Jadi asam lemak pada tanaman ini memang sintesisnya berbeda dengan senyawa-senyawa lain. Ya. Pertama ya, tidak seperti dia disintesis di sitosol ya. Namun asam lemak ini diproduksi di plastida, biasanya di kloroplas pada jaringan hijau, atau di plastida bisa leukoplas pada jaringan-jaringan yang tidak hijau ya, selain daun atau selain pada batang. Kedua ya, asam lemak sintase ya, ini biasanya berada dalam kompleks suatu protein ya, terdapat dalam suatu satuan dengan suatu protein enzim yang disebut dengan acyl carrier protein atau ACP, di mana nanti ini perannya penting banget. ACP ini akan membawa gugus-gugus asil pada saat perpanjangan asam-asam lemak. Ya. Jadi ini seperti ini ya, di mana pada sintesis lipid itu yang dibutuhkan pertama kali itu adalah asetil-CoA. Asetil-CoA ini dihasilkan dari glikolisis, nanti akan ditransport ya ke plastida ya. Jadi siapa saja yang bisa ditransport dalam bentuk pirufat, bisa dalam fosfoenol pirufat atau triosa fosfat atau heksosa. Ini carrier, protein carriernya sendiri-sendiri, tidak sama. Nah, setelah sampai di plastida, itu nanti semuanya bisa diubah, direaksikan menjadi asetil-CoA. Dari asetil-CoA ini nanti oleh enzim ACC-ase akan diubah menjadi malonyl-CoA. Malonyl-CoA oleh enzim ya, FA sintase ya, nanti akan dirubah menjadi asam lemak sampai rantainya 16, bisa sampai rantainya 18 ya, seperti itu. Baru nanti dari plastida itu kalau sudah asam lemaknya sudah jadi, dikeluarkan nanti ya, asam lemak akan dikeluarkan, ditransport keluar. Kemudian terserah ini nanti mau ditaruh di mana, bisa di sitosol menjadi lipid di sitosol atau ditransport ke ER atau retikulum endoplasma untuk yang saya sebutkan tadi di awal ya, seperti itu ya. Jadi seperti tadi bahwa asetil-CoA ini sangat penting dalam sintesis asam lemak, karena dari asetil-CoA ini nanti akan digunakan untuk memperpanjang atau pembuatan rantai utama dari asam lemak. Ya, jadi seperti pada slide ini bisa dilihat ya bahwa asetil-CoA ya tadi berarti bukan di sitosol ya, di mana di mitokondria ya. Dari asetil-CoA yang ada di mitokondria ya, ini nanti bisa ditransport ke plastida kloroplas. Dari plastida kloroplas nanti disintesis asam lemak ya, kemudian asam lemak ini
nanti bisa ditransfer ke retikulum endoplasma, bisa di sitosol, ditransfer ke sitosol untuk menjadi lipid-lipid di sitosol maupun lipid-lipid hasil produk dari retikulum endoplasma, aparatus Golgi, vesikel. Berarti itu masuk dalam apa itu? Ada yang masih ingat enggak? Kinerja dari retikulum endoplasma, aparatus Golgi menghasilkan vesikel. Berarti itu sistem apa? Masih ingat enggak di biologi sel? Sistem endomembran. Sistem endomembran, ya, sistem endomembran. Jadi ketiga organela ini, retikulum endoplasma, aparatus Golgi, dan vesikula ini merupakan satu kesatuan penting yang memproduksi salah satu hasilnya adalah lipid yang bisa berikatan dengan protein, bisa berikatan dengan karbohidrat, ya. Dan gunanya tadi ya. Kalau tidak salah dulu yang mengajar biologi sel Bu Endang juga ya. Masih ingat enggak? Iya Bu, kelas C. Iya Bu. Oke, amin kalau masih ingat apa itu materi-materi dari biologi sel. Ternyata digunakan ya di sini. Oke, ini enggak usah terlalu Bu kok kompleks jelimet sekali ya Bu Endang ya. Pokoknya ini Bu Endang mau menjelaskan secara garis besarnya saja. Ya, secara garis besarnya saja dan akan pelan-pelan. Jadi tadi asetil-CoA ya yang prosesnya dihasilkan dari pirufat diubah menjadi asetil-CoA di mana sitosol atau mitokondria? Mitokondria. Ya. Asetil-CoA ini nanti oleh asetil-CoA karboksilase akan diproses diubah menjadi malonil-CoA. Kemudian malonil-CoA oleh enzim malonil-CoA ACP transilase itu akan diubah ya, diubah ke CoA-nya akan dilepas, tapi malonilnya, senyawa malonilnya itu akan diikat oleh ACP tadi. Asil apa tadi? ACP tadi ya. Jadi ini suatu protein enzim yang mengikat malonil dan ini akan diikatkan ke proses kimia yang lebih lanjut. Gimana? Oh, ternyata malonil ACP ini oleh suatu enzim yaitu enzim ketoasil ACP sintase atau disebut dengan Cas3 ya. Cas3 ini nanti akan mengalami ya, malonil ACP ini nanti akan mengalami reaksi dengan asetil-CoA ya. Jadi saya ulangi lagi, saya mulai dari sini lagi. Asetil-CoA dirubah menjadi malonil-CoA. Malonil-CoA ya oleh malonil-CoA ACP transilase maka akan diikat malonilnya saja sementara CoA-nya dikeluarkan. Malonil ACP ini nanti akan direaksikan dengan asetil-CoA oleh enzim ketoasil ACP sintase ya, sehingga nanti dihasilkan 3 ketobutiril ACP. Sebetulnya ini fungsinya untuk apa toh Bu Endang kok jelimet sekali misalnya ada yang bertanya seperti itu. Jelimetnya itu karena ini akan diproduksi substrat pertama untuk sintesis asam lemak. Substrat pertamanya berupa apa? Substrat pertamanya berupa senyawa berkarbon 4. Ya, senyawa berkarbon 4, tapi harus ada syarat-syaratnya tertentu ya. Jadi setelah nanti dia bereaksi dengan asetil-CoA dihasilkan ketobutiril ACP, maka ini nanti akan mengalami berbagai reaksi meliputi apa saja, meliputi reduksi sehingga dihasilkan 3 hidroksibutiril ACP, mengalami dehidrasi sehingga dihasilkan hidroaksil
Bentar, Bu Endang salah. Ini hidroaksil ACP dehidrase, ini enzimnya. Dihasilkan apa? Dihasilkan transbutenoil ACP. Kemudian akan mengalami reduksi lagi, sehingga nanti terakhir dihasilkan apa? Butiril ACP. Dari tadi hanya punya atom karbonnya. Berapa ini? Malonil ini hanya 2, ditambah atom karbon dari asetil-CoA, maka ini dengan berbagai tahapan reaksi mulai dari reduksi, ya, dimulai dulu dari pertama kondensasi, reduksi, dehidrasi, kemudian reduksi lagi, maka dihasilkan suatu asam lemak yang berantai pendek, yaitu butiril, ya, asam butiril, di mana dia mempunyai atom karbon berapa ini? 4, mempunyai atom karbon 4. Nanti dari butiril ini, ya, berlanjut lagi, dia akan mengikat lagi, mengikat apa? Mengikat malonil lagi. Di mana malonil ini yang dibutuhkan hanya gugus asilnya saja. Gugus asilnya itu yang mana, tahu Bu Endang? Gugus asilnya itu ini loh, CH2CO. Ini gugus asilnya ini. Jadi nanti yang diambil cuma gugus asilnya saja. Setelah butiril ini nanti berikatan lagi dengan malonil, maka rantainya kan akan bertambah lagi nanti, ya. Rantainya akan bertambah lagi, ya. Dia mengalami kondensasi, berarti dimulai lagi dari sini. Dimulai lagi dari sini, mengalami reduksi lagi, mengalami dehidrasi lagi, mengalami reduksi lagi, sampai kepada bentuk tadi. Tapi kan rantainya sudah bertambah tadi karena mengikat malonil. Nanti di sini akan mengikat lagi, kembali lagi ke sini, ke kondensasi lagi, terus lagi. Siklus ini akan berlanjut terus sampai nanti jumlah atom C-nya 16 atau jumlah atom C-nya 18. Tidak bisa lebih dari itu. Kalau lebih harus melewati proses yang lain lagi. Ya. Jadi siklus ini, siklus asam lemak itu sebetulnya adalah siklus yang berulang, yaitu penambahan gugus asil. Gugus asilnya dari mana? Dari malonil, ya, gugus asilnya dari malonil. Nah, malonil ini dari mana? Dari asetil-CoA. Ya, jadi siklusnya akan berlanjut terus sehingga ini nanti akan menempel lagi gugus asil, ditempel lagi gugus asil terus sampai nanti rantai asam lemaknya itu berjumlah sekitar 16 atau 18. Kalau jumlahnya sudah sekitar 16 sampai 18 baru nanti akan ditransport keluar. Di mana? Ya sesuai dengan bagian-bagian atau organ-organ atau jaringan yang membutuhkan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan enggak? Ibu. Iya. Bisa diulang kan Bu dari malonil ACP ke ketobutinil ACP itu Bu? Ke ketobutiril ya. Oke, ya, saya ulang. 3 keto ya. itu. Ya, oke, saya ulang. Jadi secara garis besar Bu Endang kalau menjelaskan sampai ke reaksi kimianya nanti tidak malah do pusing sendiri nanti. Ini Bu Endang jelaskan secara garis besar aja. Asetil-CoA ya oleh enzim asetil-CoA karboksilase diubah dulu menjadi malonil-CoA. Sebetulnya siklus ini yang pertama-tama itu sebetulnya target utamanya, output utamanya itu adalah ini loh. Asam lemak berantai pendek yaitu butiril, asam butiril. Jadi asam butiril itu asam lemak permulaan sebelum dia nanti ditambah-tambah lagi. Nah, dari malonil ini nanti malonil ini akan mengikat asetil-CoA ya.
Reaksi antara asetil-CoA dan malonil ini nanti dikatalisir oleh siapa? Oleh 3 ketoasil ACP sintase. Sebetulnya apa tadi yang dibutuhkan? Yang dibutuhkan itu penempelan gugus asil. Jadi sebetulnya asam lemak itu adalah tempelan-tempelan gugus asil. Tapi pada saat menempelkan gugus asil kan tidak begitu saja ditempel-tempel seperti kita menempel puzzle. Tapi itu harus ada reaksi-reaksi, urutan-urutan reaksi yang akan saya sebutkan nanti ya. Setelah malonil ini bereaksi dengan asetil-CoA, menghasilkan apa? Menghasilkan ketobutiril ACP. Kenapa kok ACP ikut terus ya? Karena ini yang akan membawa malonilnya tadi, mengaktifkan atau membawa, makanya ACP, protein ACP ini akan terikat terus. Setelah terbentuk 3 ketobutiril ACP, maka akan mengalami reduksi, ya, mengalami reduksi sehingga menjadi 3 hidroksibutiril ACP. Reduksi itu apa toh? Reduksi itu pemutusan rantai ini loh. Rantai rangkapnya ini salah satunya terputus ya di sini ya. Nah, ini kan suatu bentuk OH, berarti suatu bentuk alkohol. Nah, 3 hidroksibutiril ACP ini kemudian mengalami dehidrasi, jadi dikeluarkan airnya dikeluarkan. Sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan transbutenoil ACP. Transbutenoil ACP kemudian mengalami reduksi lagi, ya, mengalami reduksi lagi sehingga dihasilkan butiril ACP atau asam butiril. Ini sudah dalam bentuk asam lemak tapi berantai pendek. Nah, asam lemak berantai pendek ini nanti akan bereaksi lagi. Dia kan butuh tambahan di sini, tambahan rantai lagi. Tambahan gugus-gugus asil lagi. Nah, gugus asilnya dari mana? Gugus asilnya dari malonil. Malonil tidak bisa bergerak sendiri, dia harus berikatan dengan suatu protein. Ya. Ini baru kalau sudah berikatan dengan suatu protein ACP ini nanti akan ditujukan atau direaksikan dengan butiril ACP. Nah, setelah bereaksi malonil dengan butiril ini, kembali lagi ke sini, step 3 lagi. Ya, mengalami ini lagi, apa itu reduksi lagi, ya, mengalami reduksi oleh enzim ketobutiril ACP. Kemudian mengalami apa lagi? Oh, mengalami dehidrasi lagi, mengalami reduksi lagi. Namun setelah sampai di sini rantainya sudah bertambah, ya, karena dia sudah mendapatkan gugus asil. Ya, kemudian ini ke sini lagi. Ya, dapat lagi malonil ACP, kembali lagi ke sini. Jadi siklus ini berulang terus sampai nanti rantainya berjumlah 16 atau 18. Seperti itu, Mas. Jelas enggak? Oh, jadi Bu, butiril itu ngikat dari malonil ACP itu baru ngulang ke awal lagi ya, terus sampai 18. Oh iya, sampai 16. Kalau ke 18 itu enzimnya itu bukan Cas1 lagi tapi Cas2. Oh ya, sampai 16 Jadi atau 18 ya. Iya, Oh, tapi iya, tidak bisa paham. lebih. Kalau prosesnya di sini tidak bisa lebih dari 18. Ya, jumlah atom C-nya, asam lemaknya itu tidak bisa lebih dari 18. Kalau lebih dari 18 itu berarti prosesnya itu lain lagi. Dibutuhkan enzim yang lain lagi. Jadi ini adalah hanya proses dasar sintesis lipid secara sederhana itu seperti itu. Jadi sebetulnya apa tahu kan asam lemak itu kan gugus asilnya saja toh yang panjang ya. Jadi dia apa itu kalau asam lemak itu gugus C-nya atau apanya berapa kan begitu kan? Nah, penambahan gugus-gugus itu lewat siklus ini tadi ya. Dimulai dari apa? Dimulai dari pembentukan malonil CoA.
Malonil CoA diikat oleh ACP. ACP kemudian mengalami kondensasi dengan asetil CoA. Asetil CoA mengalami reduksi ya menjadi suatu bentuk alkohol. Alkohol mengalami dehidrasi sehingga dihasilkan suatu senyawa butir. Ini kalau yang awal itu butiril ACP. Tapi kalau misalnya nanti rantainya ini sudah tambah panjang ya bukan butiril ACP lagi ya. Jadi ada senyawa lagi namanya ya sesuai dengan berapa jumlah yang gugus asilnya berapa ya. Terus nanti dia mengikat lagi malonil lagi. Berarti dimulai dari sini lagi, ke sini lagi terus. Nah, kalau mengikat malonil lagi berarti dari sini lagi prosesnya. Nah, terus sampai gugus asil ini ditambahkan sampai jumlahnya 16. Begitu Mas, Mbak, masih ada yang belum paham? Kalau belum paham, nanti di Google itu banyak, ya banyak sekali mau memfahamkan itu dari situ banyak banget. Ya, jadi secara garis besar penjelasannya seperti itu. Untuk sintesis asam lemak, maka yang dibutuhkan yang utama berarti asetil CoA. Kalau yang dibutuhkan yang utama, peran asetil CoA sangat penting, berarti untuk mendapatkan asetil CoA itu peristiwa apa saja yang mendukung untuk sintesis asam lemak? Kira-kira apa? Dua peristiwa penting tuh, fotosintesis dan respirasi. Berarti paham ya, kalau orang makan banyak itu jadinya gendut? Paham. Ya termasuk Bu Endang. Bu Endang juga kok berbadan besar. Ya karena makannya banyak. Karena apa? Tidak dibakar, tidak dibuang menjadi energi atau karbon dioksida. Nah, tapi akhirnya digunakan untuk cadangan lemak. Nah, makanya orang-orang berbadan besar, ya cadangan lemaknya tinggi. Nah, ini dari sini prosesnya. Oh, ternyata dari asetil CoA. Asetil CoA dari mana? Dari pirufat. Pirufat dari mana? Dari glukosa. Glukosa dari mana? Dari fotosintesis. Lah kan kita manusia, Bu. Lah glukosa itu kan bisa dari makanan. Ya. Itu. Paham ya? Dari sini atau mau diulangi lagi? Halo? Ya, Bu. Gimana? Mau nanya sedikit. Ya, silakan. Berarti untuk penambahan gugus asil itu malonilnya harus selalu berikatan ya, Bu? Doa iya no, malonil ini pembawa gugus asil ya. Kan suplai utama gugus asil itu berasal dari malonil. Ya, jadi suplai utama gugus asil itu berasal dari malonil. Lah malonil berasal dari asetil CoA. Jadi untuk menambahkan terus agar rantai asam lemaknya bertambah panjang, maka akan harus berikatan dengan malonil untuk mendapatkan gugus asilnya. Tapi setelah berikatan dengan malonil, maka dia dimulai dari sini untuk nanti dia mengalami bentuk tereduksi agar bisa menerima gugus asil lagi. Gitu. Jadi proses ini itu harus dilalui agar dihasilkan suatu bentuk reduksi agar ini nanti senyawanya, bentuk senyawanya itu adalah bentuk senyawa yang bisa digunakan untuk bereaksi dengan malonil. Makanya tidak bisa begitu saja. Pokoknya senyawa apa saja asal berikatan, senyawa asam lemak apa saja asal bisa berikatan dengan malonil, kemudian nanti ditambah lagi malonil, Tidak seperti itu. Harus dimulai lagi dari ini. Dari kondensasi, reduksi, dehidrasi, reduksi. Dihasilkan senyawa reduksi,
Kemudian bisa dalam bentuk senyawa reduksi ini bisa digunakan bereaksi dengan suatu senyawa malonil. Begitu, Mbak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi Bu Endang minta tolong ya, paham-paham yang sudah diajarkan Bu Endang, baik itu fotosintesis, respirasi, metabolisme N, metabolisme lipid, itu harus diingat-ingat. Karena itu nanti pada saat Anda TA, pada saat Anda ikut kuliah apapun, itu nanti akan dipakai terus. Ya, makanya diingat-ingat konsepnya ini, diingat-ingat. Ya. Jadi pada saat pembentukan lipid atau asam lemak ya, pada masing-masing siklus ya, ada 4 tahapan penting. Tadi kondensasi ya. Kemudian kondensasi ini untuk menghasilkan senyawa, tadi bentuk senyawa alkohol, reduksi, dehidrasi, reduksi lagi ya. Kemudian siklus berulang lagi setelah mengikat malonil-CoA. Kembali lagi kemana? Ke kondensasi lagi, reduksi lagi, dehidrasi lagi, reduksi lagi. Mengikat malonil lagi, kembali lagi, kondensasi, reduksi, dehidrasi, reduksi. Terus sampai nanti terbentuk C16, asam lemak C16. Dari asam lemak C16, C18 itu nanti menjadi asam lemak dasar untuk memproduksi berbagai macam lipid. Seperti itu. Ya. Jadi seperti ini. Ada yang 18, ada yang 16, ini nanti bisa ditransfer kemana saja, bisa ke ER atau bisa tetap ke sitosom. Ya. Ini yang saya sebutkan tadi, bahwa kalau dia ditransport ke retikulum endoplasma, maka dia akan digunakan oleh sistem endomembran untuk menghasilkan vesikel, di mana di dalamnya kalau ini ada lipidnya, maka lipid ini bisa digunakan untuk reparasi membran, digunakan untuk sistem imun ya, untuk menangkal adanya berbagai macam hama dan penyakit dan lain-lain. Begitu untuk metabolisme N dan metabolisme lipid. Silakan kalau mau ada yang ditanyakan. 3 pertanyaan. Saya kasih kesempatan 3 pertanyaan, silakan. Tidak ada yang menjawab? Kalau tidak ada yang menjawab, tidak ada yang bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, alhamdulillah, berarti jelas semua ya. Tinggal nanti Bu Endang yang gantian bertanya di UTS. Untuk tugas sudah jelas ya, Mbak Desi? Pembagian tugas sudah, Mbak Desi? Iya, sudah Bu, sudah dibagi. Oke, sudah dibagi ya. Kapan kemarin mau dikumpulkan? 2 minggu setelah UTS, Bu. Ya, 2 minggu setelah UTS ya. Di upload, nanti saya kasih tempatnya, di upload saja di Kulon saja. Ya, nanti saya buatkan tempatnya. Tempatnya mungkin nanti di topik 7 aja. Nanti ada pengumpulan tugas ya. Di topik 7 nanti ada pengumpulan tugas. Begitu. Untuk materi sudah diupload semua di Kulon sama Bu Endang, tinggal materi ini. Coba nanti di ini ya Bu Endang nanti habis ini juga nengok juga. Untuk UTS kita kebagian tanggal berapa? 19, Bu. Tanggal 19, Bu. Wah, masih 1 minggu lagi ya. Alhamdulillah, masih bernafas lega Bu Endang. Mau gimana soalnya, tipenya apa? Tipe gabungan soal atau tipe IC saja ya? Kembali ke lama.
tipe IC ada 4 sampai 5 soal. Tapi dengan catatan mungkin kalau nanti saya terpaksa mengeluarkan IC, kalau ada yang copy paste dari, pokoknya enggak di ini ya, istilahnya jawabannya atau kalimatnya itu tidak dimodif lagi sesuai kefahaman masing-masing, atau turunan diskusi satu kelas, lempar-lemparan jawaban, kira-kira gimana? Ada enggak yang bisa, kan mahasiswa-mahasiswa itu lebih pintar dari dosennya, saya percaya lebih pintar nek bongso masalah untuk mengatasi biar dapat nilai bagus itu. Gimana ya kira-kira ya Mbak Desi? Atau siapa sih, tak sebutin nama-namanya. Ya Mas Ahmad Andika Ramadan, piye Mas, enake Mas? Agar mahasiswa tidak contek-contekan, tidak share jawaban gimana? Mbak Desi, Mbak Anissa, bisa enggak Bu Endang mau dikasih ini? Dikasih track-tracknya. Halo? Izin jawab, Bu. Ya, silahkan. Mungkin kalau soal esai itu kan isian ya, Bu. Kalau misalnya takut ada yang kopas-kopas, mungkin bisa dicek pakai semacam aplikasi seperti Turnitin begitu, Bu. Oh, kalau Bu Endang nanti saya suruh untuk tulis tangan kok. Tulis tangan kemudian di PDF kan. Jadi kalau di Turnitin ya enggak bisa masuk. Ya. Jadi nanti rencana memang biar ini mau saya suruh untuk tulis tangan. Tulis tangan kemudian di save dalam file PDF. Atau waktunya yang saya batasi ya. Biasanya mahasiswa itu ini tidak menuduh, tapi dari berbagai kajian. Kan dia membentuk dalam kelompok-kelompok sendiri, kemudian nanti apa itu diskusi jawaban, share jawaban. Nah, kalau waktunya longgar, mungkin nanti waktu yang akan saya jadikan patokan untuk saya batasi waktunya, sehingga kesempatan untuk apa itu, karena kalau diupload di Kulon nanti kalau misalnya kan jamnya itu nanti akan saya atur ya, upload cuma bisa 1 kali, kemudian kalau sampai terlambat ya sudah dia tidak bisa upload ya, itu begitu. Jadi nanti kalau misalnya sewaktu-waktu pada saat mengerjakan soal tes itu mengalami kesulitan upload, langsung ke Bu Endang ya, langsung japri Bu Endang, kemudian jawaban langsung di WA-kan ke saya aja, dikirim by WA saja gitu. Gimana kalau seperti itu? Boleh, Bu. Ya, seperti itu ya. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, ya semua sudah jelas ya. Nanti gantian Bu Endang yang bertanya di UTS nanti. Oke, terima kasih ya atas perhatiannya, atas atensinya. Saya kira untuk kuliah metabolisme N dan metabolisme lipid bisa saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu Endang. Ya, sama-sama. Sama-sama.